Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada minggu pagi ini kita masih dapat beribadah bersama-sama menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu Jemaat yang terkasih untuk bersaat teduh sejenak. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita mau menaikkan pujian kasih Allah sungguh telah terbukti. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita akan beresponsoria. Responsoria kita terambil dari Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 9. Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 9. Kita akan membacanya silih berganti, dimulai dari saya. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendekkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku,
Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci pada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu dengarkanlah nats persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita mau naikkan pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku. Topik-topik yang akan didoakan, yang pertama untuk kehidupan jemaat meliputi kerohanian, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan anak-anak. Yang kedua, umat Tuhan tetap tenang dalam bersandar pada Tuhan untuk menghadapi virus corona pada saat ini. Yang ketiga, penanganan corona di Indonesia. Kita doakan para dokter, perawat, rumah sakit, dan pemulihan untuk
yang menderita corona, yang keempat untuk negara Indonesia, dan yang kelima untuk persembahan kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Joko Iskandar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mulia, kami mengucap syukur Tuhan hingga sampai pada saat ini Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat kami. Kami menyerahkan untuk kesehatan kami, baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kami memohon Tuhan memberikan kepada kami. Kami juga menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Secara khusus buat anak-anak yang saat ini tidak bersama dengan kami, yang sedang berada di luar kota Tuhan. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjagai dan melindungi seluruh anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan juga usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati supaya melalui usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Saat ini juga kami mau berdoa bagi kehidupan umat Tuhan yang saat ini bangsa kami sedang menghadapi virus corona Tuhan. Kami berdoa kiranya seluruh umat Tuhan tetap dalam situasi yang tenang, tetap bersandar, percaya bahwa sumber pertolongan pada kami datangnya hanyalah daripada Tuhan, sehingga memampukan setiap kami untuk percaya bahwa kami akan diberikan kekuatan Tuhan untuk melewati virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa buat penanganan virus corona yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, rumah sakit yang ada Tuhan. Engkau pakai, Engkau berkati semua yang ada Tuhan. Semua sarana prasarana Tuhan berkati dalam upaya untuk penanganan para penderita, penanganan bagi pemulihan virus ini Tuhan. Engkau juga kiranya memberikan keselamatan, Engkau juga memberikan perlindungan kepada para dokter, para perawat, dan semua orang yang terlibat di dalam penanganan kasus ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, mulai daripada pemerintahan kami. Kami mohon kepadamu berikan kesatu hatian bagi pemerintahan kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, supaya semuanya dapat bersinergi, bekerja sama untuk mengentaskan persoalan virus ini Tuhan. Kami juga berdoa buat keamanan negara kami Indonesia, bahkan perekonomian, supaya semuanya tetap stabil, terjaga dengan baik, sehingga kehidupan masyarakat juga akan dalam situasi yang aman. Masyarakat Indonesia juga mengalami kehidupan yang penuh dengan pengharapan, masyarakat yang akan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan juga Tuhan buat persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Kami mohon Tuhan menguduskan, menyucikan, dan memberkati, sehingga persembahan kami semuanya berkenan kepada Tuhan. Baik persembahan untuk pelayanan gereja kami, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan apapun yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan dan doa kami. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kau buka bumi, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yesus
Karena itu Tuhan, kami ingin terus memiliki dan merasakan kasih yang daripada-Mu itu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami ingin merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Engkau kiranya membuka hati kami, pikiran kami, perasaan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu dalam pemberitaan firman Tuhan ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu yang indah ini, di Minggu Palmarum, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Minggu Palmarum merupakan minggu persiapan bagi umat Tuhan untuk memasuki masa-masa kesengsaraan daripada Tuhan Yesus. Dan mari saya mengajak kepada kita sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah terjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita, cinta yang utuh. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang pemuda yang begitu mencintai kekasihnya. Ia rela melakukan apa saja yang dimintanya. Ia berusaha dengan segala perjuangan, dengan segala pengorbanannya. Dia melakukan semuanya itu dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Mungkin ada banyak orang yang akan mengatakan terhadap pemuda itu, terlalu bodoh, mau melakukan apa saja. Cinta buta, tidak memandang lagi. Atau orang akan mengatakan terlalu lebay. Itulah perasaan cinta yang dimiliki oleh seorang pemuda yang sedang mengalami
cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cinta yang utuh itu mengingatkan cintanya Tuhan kepada kehidupan kita semuanya. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang selalu utuh, cinta yang sungguh-sungguh dia nyatakan kepada kita semuanya. Betapa berbahagianya kalau kita mengalami cinta yang utuh yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, cinta semacam inilah yang memberikan energi bagi Tuhan Yesus, yang kalau kita bisa melihat yang digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan yang terus menanggung penderitaan dan hinaan. Ia tahu bahwa apa yang ditanggungnya saat itu adalah konsekuensi dari perannya sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia yang dicintainya. Penderitaan yang harus ditanggung saat hamba Tuhan terkesan tidak hadir karena ia tak bersalah sehingga layak untuk menerima derita sebagai penghukuman. Namun sang hamba sadar jika penderitaannya itu merupakan sarana untuk memberikan penghargaan, memberikan pengharapan, bahkan juga keselamatan bagi umat manusia dan tentunya juga kepada kita semuanya. Begitu juga dengan Paulus. Paulus memperkenalkan Yesus itu sebagai rupa Allah yang mengambil rupa sebagai hamba. Kalau kita bisa melihat di dalam Filipi pasal yang kedua, dia yang hakikatnya adalah Allah yang maha tinggi mengambil hakikat terendah yang serendah-rendahnya. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi manusia yang serba terbatas dan serba fana, namun juga bersedia menyerahkan dirinya dalam kerendahannya di kayu salib. Paulus kemudian menekankan bahwa orang percaya harus menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita perlu untuk memikirkan sebagaimana yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana juga yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah pilihan, ini menjadi sebuah jalan bagi kehidupan Yesus ketika dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Merendahkan diri ini adalah cara daripada Allah untuk memberikan harapan kepada manusia melalui Yesus Kristus, di mana kemenangan didapat melalui penderitaan Sang Kristus, yang adalah jalan yang sama yang harus kita pilih, yang juga harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita juga harus senantiasa memilih sebagaimana jalan yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus, yang selalu mementingkan kepada kehidupan orang yang lainnya. Bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi berusaha untuk mengutamakan orang yang lainnya. Itulah Yesus yang senantiasa menjadi pusat dari seluruh kehidupan iman kita, yang menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Injil Matius yang kita baca juga kita bisa melihat bagaimana Matius menggambarkan Yesus dengan cara yang mirip dengan hamba Tuhan. Sepanjang menjalani pengadilan, dia sama sekali tidak membuka mulutnya, meskipun dia memiliki kesempatan untuk membela diri, meskipun juga ada orang yang berusaha untuk membelanya, tetapi Yesus tidak melakukan semuanya itu. Dia membiarkan Pilatus larut dalam kebimbangannya. Dia membiarkan para anggota Sanhedrin meluapkan kebenciannya. Bahkan dia membiarkan rakyat meneriakkan tentang kematiannya. Salibkan dia. Yesus tahu benar inilah saatnya bagi dia untuk benar-benar menjadi perantara cinta kasih Bapa kepada umatnya. Perasaan ini dia mau alami di dalam kehidupannya. Dia tahu jalan kesengsaraan ini bukanlah kebetulan, tetapi sebuah pilihan yang harus dengan sadar dan benar dia putuskan.
Jalan salib itu bukanlah jalan kesiaan, tetapi jalan buruk yang tak disengaja. Namun jalan pembuktian cinta Kristus pada Bapaknya dan juga pada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, cintanya yang utuh dan yang sungguh bagi setiap kita, itulah cintanya Yesus. Yesus tidak hanya sekedar mengucapkan cintanya, namun Ia juga telah membuktikannya. Bukan dengan jalan penuh tawa, tetapi penuh derita. Jalan menuju Yerusalem itu bukanlah jalan yang penuh dengan hujan atau penuh dengan hal-hal yang baik, tetapi penuh dengan hal yang hina. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dia mengosongkan dirinya. Semuanya itu demi cintanya kepada kita sekalian, demi pernyataan cintanya kepada kita. Pertanyaan bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita ketika saat ini kita memasuki Minggu Palmarum, memasuki minggu masa persiapan untuk melihat dan menyaksikan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sekalian? Bagaimana respon kita? Bagaimana cinta kita terhadap Tuhan? Bahkan juga cinta kita kepada sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kalau kita boleh melihat di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di seluruh dunia ini, kita boleh melihat para medis sedang berjuang di garis depan untuk memerangi virus corona, dengan merawat para pasien, dengan merawat para penderita virus. Dan kalau kita melihat di tengah-tengah perjuangan yang tulus untuk menyelamatkan nyawa daripada sang penderita, kita juga bisa melihat tidak sedikit daripada orang-orang, para dokter, para perawat ini pun juga terpapar virus ini. Bahkan akhirnya ada yang meninggal. Tentu ini merupakan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Inilah juga bentuk cinta yang utuh, cinta yang sungguh yang telah mereka lakukan kepada kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari dalam masa perenungan kita untuk memasuki minggu-minggu kesengsaraan daripada Tuhan Yesus, kita juga mau belajar di dalam kehidupan kita, belajar untuk mencintai Tuhan dengan utuh, belajar mencintai Tuhan dengan kesungguhan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus itu di dalam kehidupan kita sekalian, sehingga setiap kita akan semakin dipenuhi dengan kasih Tuhan, akan juga memiliki kasih yang utuh itu di dalam kehidupan kita, sehingga keberadaan kita, kehadiran kita sungguh-sungguh semakin nyata dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kiranya kita selamat untuk menikmati cinta kasih-Nya Tuhan, dan selamat juga untuk membagikan cinta kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk cinta kasih yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk memiliki dan melakukan itu di dalam kehidupan kami, supaya dunia ini Tuhan yang membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan untuk menyatakan cinta kasih-Mu itu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita akan bersama mengakhiri di dalam ibadah kita. Kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah sih Roh Kudus muliakan berkuasa dan Mari jemaat yang terkasih, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa tinggal di dalam hatimu, menyertai, memelihara, dan terus menyatakan cinta kasih-Nya kepadamu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua.